Kiat teman-teman sekalian untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kata kuncinya paksakan ibadah dan paksakan tinggalkan dosa. Harus dipaksa. Harus kita paksa jiwa kita ini. Cambuk jiwa itu, cambuk dengan ilmu dan keimanan. Mulai sekarang saya mau on time sholat di masjid, tidak mau ketinggalan. Apapun konsekuensinya, paksain. Sesuatu kalau sudah dipaksakan dan menjadi sebuah kebiasaan akan enak dikerjakan, otomatis. Tapi kalau kita kendor, sesekali saja dikerjakan, maka akan luluh seperti biasa umumnya. Begitu pula dengan dosa, paksain diri untuk tinggalkan. Lihat yang haram, turunkan pandangan. Mau beli sesuatu, tahan tangan itu supaya tidak beli. Paksa, nggak ada masalah kok. Tangan kita nggak putus kalau kita nggak beli DVD film yang tidak benar misalnya. Alihkan ke Al-Quran. Setan goda, lawan. Jangan terus-menerus kendor, imannya seperti kerupuk. Sedikit diramas sudah hancur. Ini jangan. Sampai kapan Bapak Ibu mau terus berlale-lale dalam jauh dari Allah SWT? Sementara iman itu levelnya sangat jauh. Makin kental, maka makin terus, sampai para ulama mengatakan kenikmatan iman akan terus dirasakan oleh seorang hamba selama dia terus mendeteksi dirinya dan juga dia berusaha bermuhasabah setiap detiknya. Ini sudah ketaatan bukan? Ini sudah ketaatan bukan? Ada kemaksiatan ditolak sama dia, harus begitu. Dan harus kita mulai dengan diri kita sendiri dengan cara memaksanya. Gak bisa enggak. Kita kalau nggak paksa nggak mungkin. Harus Bapak Ibu sekalian. Begitu teman-teman lihat, kamu alim ya sekarang, iya alhamdulillah, saya sangat bersyukur sama Allah. Jangan malu ucapin itu. Alhamdulillah saya berubah, saya merasa luar biasa, saya bersyukur sama Allah karena Allah masih bisa berikan keselamatan saya sebelum saya meninggal. Mudah-mudahan kamu juga bisa rasain ya keimanan saya. Motivasi dia supaya dia mau ikut. Ini enggak. Kamu sekarang alim ya, masa pakai jilbab begitu? Kenapa kamu pelihara jenggot? Masa azan harus selalu ke masjid? Kemudian, oh iya ya, udah sini aja sholat sama saya. Kendor, sholat di rumah. Kendor, ganti lagi kembali jilbabnya jilbab gaul dan seterusnya. Ini sampai kapan kita mau tergoda nih kira-kira? Waktu terus berjalan. Ingat, setiap peluang ibadah, Bapak Ibu sekalian ingat, Allah peringatkan Anda dan saya seperti cuma ini, penyampaian-penyampaian. Dan kita yang mengubah diri kita. Tidak mungkin saya mengontrol Anda satu-satu di rumah Anda, atau tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan tangan dari langit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penyampaian dan berikan hati nurani untuk bisa menyentuh hati nurani kita agar kita melakukan, ya, mengerjakannya. Harusnya begitu. Jangan pernah malu untuk berubah menjadi orang lebih baik. Yang malu itu kalau kita menjadi orang lebih buruk. Ingat, peluang-peluang ibadah yang Anda sudah sia-siakan, wallahi Bapak Ibu sekalian, demi Allah Anda akan sesali nanti. Di hari kiamat nyesal, ya Allah, kenapa dulu saya nggak puasa Senin itu ya? Nyesal, ya Allah, kenapa dulu saya nggak sholat tahiyat masjid ya? Saya malah duduk di depan masjid cuma ngobrol-ngobrol. Ya Allah, kenapa dulu saya nggak maksimal bacanya cuma surah pendek ya? Kenapa nggak surah panjang ya? Ini ibadah saja bisa kita sesalin, apalagi kalau dosa, malah lebih parah itu. Menyesalnya luar biasa, tapi nggak ada gunanya. Peluang-peluang ibadah yang Anda sudah sia-siakan tidak akan pernah bisa diperbaiki. Nggak bisa. Ini tadi kalau ada orang tidak ikut sholat sama kita berjamaah maghrib misalnya, kemudian mereka ikut di pengajian lalu merasa tersentuh, coba ya saya ikut dari awal ya. Memang betul, penyesalan bagus, tapi sudah dicatat dan tidak akan pernah berubah di buku amal. Pada hari itu, jam itu, sholat itu telat, pahalanya beda dengan orang yang awal waktu. Apa yang membuat dia telat? Ya dia sendiri, konsekuensinya. Jangan gitu. Makanya motivasi Nabi SAW sangat banyak untuk mengerjakan sholat di awal waktunya, motivasi untuk di saf pertama, motivasi untuk tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Semuanya itu untuk menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk dekat dengan Allah harus memaksakan diri dalam ibadah dan harus memaksakan diri untuk meninggalkan dosa.